Baik, video keempat terkait dengan penjadwalan scheduling pada sistem produksi dengan sequencing method. Metode yang keempat yaitu earliest due date atau EDD. Kita mengerjakan soal yang sama di mana ada kasus perusahaan start bekerja jam 7 di mana dia menerima pekerjaan dengan job K, L, M, N, O, ini nama jobnya, di mana K waktu proses untuk membuat produknya itu 10 menit, dengan jumlah produk yang dibutuhkan untuk proyek K 120 produk, dan waktu setup untuk job K itu adalah 10 menit. Kemudian deadline untuk job K itu adalah jam 17. Jika start kerja jam 7, deadline-nya jam 17. Begitu juga pekerjaan L, waktu prosesnya 9 menit, dengan jumlah produk yang dikerjakan 100 produk, waktu setup untuk project L 8 menit, dan due date atau deadline-nya itu jam 22.30. Begitu untuk job M, N, dan O. Sama dengan metode SPT. Nah, metode ini langkah awal adalah menentukan due date. Due date itu adalah selisih antara deadline, waktu akhir proyek itu harus selesai terhadap waktu dimulainya pekerjaan dan jam 7 pagi. Jadi untuk pekerjaan K itu deadline-nya jam 17, itu berarti due date-nya itu ada waktu untuk mengerjakan dari jam 7 sampai jam 17. Maka selisihnya itu adalah ada 10 jam untuk K. Bagaimana untuk L? Caranya sama, 15-30 jam. Kemudian untuk M, N, O caranya juga sama. Nah, langkah berikutnya adalah untuk menentukan processing time atau minute. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproses untuk job K, sama ya. Caranya yaitu waktu pembuatan dikali dengan product quantity ditambahkan dengan waktu setup. Berarti waktu perbuatan 10 dikali 120, 1200 ditambah waktu setup 10, berarti 1210. Langkah yang sama dilakukan untuk project atau job L, M, N, dan O. Kemudian kolom berikutnya kita rubah ke dalam satuan jam. Ya, sederhana, yaitu processing time dibagi dengan 60. Ya, sehingga 1210 dibagi dengan 60 dapatkan 20,17. Langkah yang sama dilakukan untuk job L, M, N, dan O, sama. Kemudian untuk due date itu juga disamakan dengan yang di atas. Nah, berarti langkah 1 udah selesai, langkah kedua udah selesai. Kita langsung menuju ke, kita langsung mengisi tabel earliest due date-nya. Sesuai dengan namanya earliest due date, berarti dimulai dari job dengan due date yang paling cepat dulu. Karena dia prioritas, karena paling selesai due date-nya. Nah, oke, kita lihat dari sini. Ya, kalau misalkan dari sini kita lihat mana yang paling selesai duluan, otomatis job yang paling selesai duluan itu adalah yang K. Ya, sehingga kita masukkan K di sini. Kemudian setelah K di atas 10,00 itu di atas jam 10 itu O. Oke, kita masukkan O. Kemudian berikutnya di atas jam 11 itu 14. Oke. Berarti kita masukkan M. Nah, sisa 2, ya, mana yang duluan? Oh, ternyata N, 15. Oke, N. Dan yang terakhir 15.30, yaitu L. Nah, udah. Berarti urutannya udah sesuai. Kemudian, setelah jobnya kita urutkan dari earliest due date yang paling cepat ke yang paling lambat, maka otomatis kita ngikutin nih. Kalau misalkan pakai Excel, pakai VLOOKUP. Tetapi kalau sekiranya Anda ngikutin K, processing time-nya berapa? K, processing time-nya itu dalam jam 20,17. Ya, jadi processing time dalam jamnya itu 20,17. Oke, kemudian O, processing time-nya dalam jam 10,11, Processing time-nya itu 10,68. O. Nah, kita ngikutin, lanjut ke M dan N dan L, sama. Kemudian kita masuk ke due date-nya dulu. Nah, due date-nya disesuaikan dengan yang di atas. Berarti K itu due date-nya berapa? 10. Nah, oke, Anda pindahkan ke sini K 10. Kemudian O due date-nya 11.
Berarti Anda pindahkan sini 11. Lakukan hal yang sama untuk M, N, dan L. Nah, kemudian completion time. Ya, completion time itu berarti kumulatif. Untuk yang K, karena dia urutan pertama, berarti disamakan dengan processing time. Ya, berarti 20,17 disamakan dengan processing time. Nah, baru yang kedua, itu kumulatif dari completion time sebelumnya ditambah dengan processing time yang kita cari. Berarti 20,17 ditambah 10,68 sehingga dapat 30,85. Berikutnya, M berarti completion time sebelumnya 30,85 ditambah 14,83 sehingga kita dapat 45,68. Lanjutkan, N berarti 45,68 ditambah 11,80 sehingga dapat 57,48 dan terakhir adalah 72,62. Kemudian kita totalkan completion time-nya dari atas ke bawah sehingga dapat waktu penyelesaiannya untuk 5 project yang dilaksanakan oleh perusahaan itu adalah 226,8 jam. Nah, sekarang kita masuk ke tardiness. Ya, tardiness seperti biasa. Kalau sekiranya due date-nya, jadi begini cara membacanya. K itu waktu prosesnya 20,17 jam. Otomatis akan selesai pada jam ke 20,17. Tetapi due date-nya lebih kecil nih. Mestinya dia selesai jam 10. Untuk tardiness kelambatan karena batas akhirnya jam ke-10 tetapi ternyata baru menyelesaikan di jam 20,17 otomatis terlambat nih. Ya, berarti selisih antara completion time dengan due date itu adalah tardiness. Kalau ternyata completion time-nya jauh lebih besar daripada due date. Tapi kalau sekiranya completion time-nya kecil daripada due date berarti tardiness-nya 0. Artinya apa? Waktu pengerjaan lebih cepat daripada tenggang batas waktu yang telah ditetapkan. Ya, berarti 20,17 dikurangi 10 itu adalah 10,17. Begitu juga yang job O. Ternyata due date-nya lebih sedikit daripada completion time. Ya, jatahnya itu jam 11, ternyata jam ke 30,85 baru tuntas. Ya, sehingga 30,85 kurang 11 dapat 19,85. 45,68 kurangi 14 sehingga dapat 31,68 dan begitu seterusnya. Nah, kemudian untuk total tardiness, total keterlambatan itu adalah penjumlahan dari job K, O, M, N, dan L ditotalkan dapat segini. Nah, biasanya untuk soal itu akan ditanyakan beberapa hal. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu terkait dengan mean flow time. Ya, rata-rata flow time-nya berapa. Nah, untuk rata-rata flow time-nya, otomatis Anda harus merata-ratakan, sebentar, ini saya, dapatnya, maaf, sebentar, oke. Ini Anda harus merata-ratakan, ternyata dapatnya 45,36. Dari mana 45,36 ini? Adalah total completion time dibagi dengan jumlah job. Jobnya ada 5. Berarti 226,8 dibagi dengan 5 dapat 45,38. Kemudian rata-rata tardiness. Nah, total tardiness kan kita udah dapat tuh. Berarti kalau rata-rata tardiness itu adalah total tardiness dibagi dengan 5. Ya, kenapa? Karena ada 5 job. 32,30. Kemudian maksimum tardiness berarti tardiness yang tertinggi. Berapa? Tardiness yang tertinggi itu, kelambatan yang tertinggi itu 57,32. Ya, sehingga Anda tulis seperti ini. Dan yang terakhir number of tardy job. Nah, ini jumlah job yang lambat itu ada 5 nih, 1 2 3 4 5. Berarti number of tardy jobnya itu ada 5. Nah, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata flow time-nya untuk penyelesaian project tadi rata-ratanya itu adalah 45,36 jam. Kemudian rata-rata kelambatan itu 32,30 jam. Maksimal kelambatan itu 57,32 jam. Kemudian number of tardy job, jumlah pekerjaan yang lambat itu ada 5. Berarti 5-5-nya itu lambat. Ya, berarti melewati batas due date-nya. Nah, inilah metode earliest due date. Semoga bermanfaat.